kita akan ulas 3 hal, why, what, dan how. Kenapa, apa, dan bagaimana. Temanya berinvestasi pada perempuan mempercepat kemajuan. Kita akan bangun pembahasannya dari tema ini ya. Kenapa, why, nomor 1. Kenapa perlu berinvestasi pada perempuan? Kenapa perempuan? Nah, kemudian setelah itu apa yang diinvestasikan? Lalu nanti di bagian how itu bagaimana, kita bahas sama-sama ya, interaksi. Yang pertama, kenapa perlu perempuan itu jadi topik pembahasan kita? Ada beberapa hal yang jadi alasan kenapa cara pandang yang positif dan tinggi terhadap perempuan itu sangat penting. Perempuan punya peran vital dalam kehidupan, keberlangsungan kehidupan. Laki-laki hanya punya peran amat sangat sedikit ya, reproduksi misalnya. Laki-laki hanya menyumbang sel untuk pembuahan dan kemudian selebihnya perempuan yang mainkan ya. Kalau begitu, perempuan tanpa laki-laki dalam kehidupan juga bisa. Dia hanya butuh laki-laki untuk proses pembuahan. Nah, di negeri dan daerah yang secara adat istiadat, kebiasaan hidupnya itu menganut yang namanya poligami ya, termasuk di Papua ini. Dan misalnya saya paham Ohe ya, sebagai keturunan dari keluarga Ondoafi itu, bapak selalu akan punya lebih dari satu istri ya. Jadi anak-anak biasanya tidak dekat dengan dia punya bapak, karena bapak punya banyak keluarga, iya toh. Jadi anak-anak selalu hanya punya mama saja. Nanti bapak datang sekali-sekali. Maka peran bapak dalam kehidupan tidak penting, hanya untuk bikin anak saja. Proses awal itu saja. Setelah itu tidak ada dia, tidak apa-apa. Ibu sendiri yang mengandung 9 bulan, kemudian melahirkan, membesarkan, dia bisa cari makan, dia melindungi, segalanya. Waktu seorang laki-laki dia melakukan tugasnya, wanitanya mengandung, semuanya dipercayakan kepada wanita ini. Waktu sel membelah dan kemudian bertambah, membentuk janin sampai jadi bayi siap lahir umur 9 bulan, semuanya yang tanggung jawab adalah perempuan, ibu. Dan itu kodrat alam yang luar biasa. Karena sejak mulai mengandung, saat dia sadar bahwa ini saya hamil ya, saya tidak datang bulan. Nah, dia sudah connect, ada jiwa di dalam dia punya diri. Dan dia berbagi semua hal. Nutrisi, darah, oksigen, semua hal, termasuk frekuensi. Ibu dengan bayi dia punya frekuensi yang sama ya. Karena kalau mau tahu kondisi bayi, caranya dokter periksakan ibunya, detak jantungnya dan lain-lain. Bayangkan kalau frekuensinya berbeda ya, akan rest. Tapi Tuhan atur supaya bayi itu dia satu frekuensi sama ibunya. Waktu ibunya panik, bayi juga merasakan itu. Jadi jawaban pertama dari pertanyaan kita, kenapa berinvestasi pada wanita? Karena kehidupan tanpa peran penting seorang wanita itu bukan kehidupan. Kita semua, saya, teman-teman semua ini bisa sekarang ada di manusia ini karena diurus dengan sangat baik di dalam rahim ibu kita yang kita sayangi. Kita bisa lahir dengan sehat karena secara fisik, secara emosi, semuanya difasilitasi oleh seorang ibu yang luar biasa. Maka itu alasannya kenapa dia perlu diberi apresiasi, pengakuan. Nanti kita bahas itu di poin yang kedua. Jadi kehidupan kita, ini poin pertama ya, supaya kita bumbu dasarnya jelas fondasinya, bahwa perempuan itu harus dikasih posisi yang sangat terhormat, karena tanpa dia tidak ada kehidupan. Bayangkan kalau dalam proses itu frekuensinya kacau, kita bisa lahir secara fisik mungkin, tapi senewen, bingung. Nah, waktu kapan bayi dia mulai menerima kode, informasi, pengetahuan dalam dia punya kehidupan? Bukan waktu dia lahir, tapi waktu dia otaknya mulai terbentuk dan dia sudah mulai connect di usia tertentu selama 9 bulan itu. Informasi apa yang dia terima? Data dari ibu secara emosi dan lain-lain. Maka para ahli minta ibu-ibu supaya berkomunikasi dengan bayi ya, bicara, cerita ke bayi itu. Ibu-ibu juga perlu menjaga emosinya supaya waktu bayi lahir dia bukan jadi anak yang ketakutan.
saya punya pengalaman urus anak-anak itu sekolah ya. Saya kelola yayasan yang urus anak-anak dari keluarga yang hancur, broken home dan lain-lain. Kami bikin kajian, penelitian, komunitas masyarakat itu komunitasnya gagal karena dibangun dari masyarakat yang isinya anak-anak broken home. Anak yang dibesarkan bukan oleh ibu yang punya suami, bukan dibesarkan oleh ibu yang cukup umur, masih SMP dia sudah hamil. Jadi bagaimana anak urus anak? Atau biasanya yang urus anak kecil siapa? Siapa yang urus anak kecil kalau itu mama masih belum bisa? Nenek yang urus. Nenek urusnya bagaimana? Dengan penuh perhatian, kasih sayang, sukacita hati atau sebaliknya? Iya, nenek biasa urus anak dengan tekanan. Biasa ada kata-kata bilang ini, biar anak saja bu, pas tinggal anak kita ngurus. Nanti besok jalan pergi bikin satu lagi bawa kemari lah. Anaknya dengar tidak? Dengar. Dan itu yang dia tangkap selama masa pertumbuhan di umur emas. Anak ini jadi dalam kandungan sudah terguncang secara emosi. Karena dia mama takut toh, masih sekolah, masih kecil, sudah hamil. Dia mama takut, panik, sembunyikan. Jadi kita tidak tahu ya, anak-anak sekolah ini sekarang kalau mereka hamil tidak tahu karena terlalu kecil. Mama panik, dia mau bikin sampai tidak kelihatan, mama terbaca. Keluarkan terus bisa lanjut sekolah lagi. Status pelajar tapi OPM. Orang tuh. Nah, bayi yang dia disembunyikan sama dia pemama ini, bagaimana dia punya emosi? Ya begitulah. Yang dia bawa seumur dia hidup. Panik, ketakutan, stres. Dan satu lagi yang paling berbahaya, perasaan tidak diinginkan. Dia sadar bahwa dia hadir di dunia ini bukan karena orang tuanya mau dia lahir, tapi karena terpaksa, karena kecelakaan. Married by accident itu ya. Ya kalau married. Kalau tidak, marriednya tidak, kecelakaannya saja. Ya anaknya anak kecelakaan. Besar dia bikin orang kecelakaan. Jangan punya kecelakaan. Kenapa anak ini suka paling sering kecelakaan ya? Dia pun awas sih kecelakaan dari dalam kandungan. Nah itu kenapa kita perlu berinvestasi pada perempuan. Karena kalau ibunya bermasalah, tidak diberi fasilitas, maka ibu-ibu ini akan memproduksi anak-anak yang tidak berkualitas, jadi sampah masyarakat. Nanti di sekolah guru bilang tidak bisa, anak ini bodoh. Sampai di tempat di kuliah, di kampus-kampus tidak bisa, anak-anak ini tidak bisa urus. Ini bukan masalah IQ-nya, tapi lebih ke faktor psikis, emosi, mental, latar belakang, pertumbuhan, culture segala macam yang harus di-tracking ke belakang lagi. Siapa dia? Dia kenapa punya faham sama dengan dia punya mama? Jangan-jangan anak ini dulu dia lahir bapaknya memang tidak ada, luput dari perhatian. Guru cuma ajar anak dan lihat rapornya, udah kenapa begini? Ada anak-anak yang dia lahir dalam kondisi mama takut, tiba-tiba sudah lahir saja. Waktu nanti anak ini dia mulai besar dan dia masuk ke sekolah, dia akan jadi anak yang penakut, anak yang suka panik, tidak percaya diri. Biasanya anak-anak seperti ini duduknya bukan di depan di kelas, tapi di belakang. Sama siapa dulu di belakang? Sama anak lain yang nasibnya sama seperti dia. Nah inilah berkumpul anak-anak broken home, membentuk komunitas anak nakal di sekolah. Guru hukum, usir keluar dari kelas, ke sekolah tidak pakai seragam sesuai hari, baju di luar, datang tidak sarapan, selalu yang nilai paling buruk. Apakah ini anak-anak yang bodoh? Ideal? Tidak, anak-anak cerdas sebenarnya. Tapi bermasalah karena ibunya tidak diberi investasi. Kalau mama yang nutrisinya bagus, menikah dengan baik, waktu dia tidak datang bulan, reaksinya bagaimana? Ibu dan suaminya yang mereka memang sedang menunggu untuk punya anak. Pak, saya belum dapat, kita aspek dulu. Harus membayar sejumlah uang supaya periksa. Aduh, tapi kayaknya ini sudah 2 baris, belum yakin. Ayo kita pergi ke lab. Jadi mau untuk hanya belum punya anak ya, belum sampai mengandung dan lain-lain, baru kemungkinan punya anak, wanita yang dia dipersiapkan dan dia senang, dia luar biasa, dia punya reaksi, bisa sampai euforia.
Jadi perasaannya penuh kasih sayang, penuh cinta. Aduh, saya bahagia sekali. Dia kasih tahu ke dia punya keluarga. Kami ini akan punya momongan ini. Jadi anak ini dalam kandungan waktu dia mulai connect, sinapsis saraf dan segala macam, dia terbentuk, tercipta dengan perasaan bahagia. Kayak oke, seperti ini Bu, Mama bilang welcome, selamat datang. Dia selama 9 bulan dikandung, dia bahagia saja. Jadi waktu di USG kan dia menari-nari. Kenapa dia menari-nari? Karena dia bahagia. Kalau anak-anak yang tidak ada bapak di USG itu yang bos agak besar. Jadi investasi pada perempuan ada di urutan 1. Tidak bisa tawar-tawar. Malah laki-laki tidak perlu kasih investasi. Hanya sumbang sel sperma spanggal saja, tidak spanggal juga. Tidak tahu seperti. Habis itu pergi hilang ke mana dunia, tiba-tiba besok sudah lihat bapak, saya ini bapak punya anak. Anaknya mana? Ya 20 tahun yang lalu bapak pernah dengan seorang perempuan nama astaga ya bapak, langsung ke status dengan anakku yang dibanggakan. Kosong. Kenapa dalam kehidupan anak kita selama 20 tahun baru pasang status? Udah? Mengenai poin ini jelas semua teman-teman? Setuju ya? Kalau setuju beri aplaus dulu untuk para perempuan. Apresiasi yang tinggi sekali. Sekarang yang kedua, apa? Kita menginvestasi apa untuk para perempuan? Di atas segalanya beri kepada para wanita, perempuan, harus kasih nomor 1 adalah pengakuan. Pengakuan bahwa tanpa kau ini, kehidupan akan punah, akan sirna. Kau sangat penting untuk peradaban. Kalau punya saudara perempuan, setelah ini kasih tahu dia. Tadi saya dengar materi bagus sekali. Saya mau bilang sama kau kalau kau itu berharga, adik. Keponakan. Kakak perempuan, usi. Itu cara kita berinvestasi. Karena waktu seorang wanita dia tidak dapat pengakuan itu, dia akan selalu seumur hidupnya berada di bawah tekanan bahwa dia bukan siapa-siapa, dia tidak penting, tidak berharga. Dan kalau perempuan tidak merasa begitu, adik tidak akan jadi MC. Usi ini tidak bisa jadi moderator. Tadi saudara perempuan, ibu Osok tidak akan sampaikan materi. Kalau sudah saya tidak bisa, saya ini rendah, tidak bisa. Kita tidak bisa berharap ada pejabat perempuan Papua, ada penemu dan lain sebagainya kalau kita tidak terbiasa beri kredit kepada perempuan. Dan biasa yang selama ini sudah menginjak, mendiskreditkan perempuan itu adalah kaum laki, chauvinist male ini, para pria. Dan itu mereka bentuk peradaban sipil yang mengatur segala macam dalam kehidupan, yang mengangkat pria dijunjung tinggi dan perempuan berada sangat rendah. Nah itu sudah terjadi, kita tidak bisa ubah, biar itu kerja dari teman-teman yang aktivis feminisme. Tapi kita masing-masing punya peran untuk bisa beri pengakuan kepada semua perempuan yang ada kita temui. Sapa mereka dengan baik, bukakan mereka pintu. Kalau kalian ada ke Alfamidi ya, Indomaret, itu saja tidak ada dalam pikirannya para pria di lingkungan kita mungkin. Saya di mana-mana, saya jarang ketemu orang jalan sama-sama. Terus ada perempuan mau keluar, karena ibu dari sana, bapaknya ketamat masuk. Penghargaannya pada wanita tidak bisa dengan cara-cara yang sederhana seperti kita. Dia punya teman, punya saudara perempuan, punya dosen, penjual dan lain-lain. Ini semuanya perempuan secara umum, toh semuanya. Itu berarti semua yang ada di ruangan ini, yang tadi waktu datang kemarin kita ketemu sepanjang jalan, yang ibu kos dan lain-lain, perlu investasi. Salah satu cara paling sederhana adalah dengan beri mereka pengakuan. Itu dulu ya. Setelah pengakuan apa lagi tadi? Nah, bersama-sama dengan pengakuan dan penghargaan ya. Nah, kita kekurangan penghargaan untuk para perempuan. Penghargaan kepada para perempuan sebenarnya harus jadi perhatian dari ya, dinas, dari nasional, ya. Apalagi termasuk di Papua ini ya. Setelah pengakuan, penghargaan, kemudian hal fisik, makanan, nutrisi, dan lain-lain. Dan berbahaya sekali kalau seorang wanita kekurangan nutrisi ya.
tadi kalau dia wanita hamil pengaruh dia punya anak, generasi selanjutnya dan lain-lain. Edukasi, pendidikan harus jadi perhatian penting sekali. Zaman dulu, ketika zaman penulisan buku paling tua dalam sejarah, naskah tertulis paling tua itu adalah naskah hukum Taurat yang kemudian sekarang dibukukan. 1513 sebelum Masehi. Di Kristen dibilang 10 hukum Tuhan, kalau di Jewish itu Yahudi itu 10 perintah Allah ya. Diakui di mana-mana menjadi 10 Commandments, diadopsi banyak sistem pemerintahan. Itu ditulisnya, wahyukan, diinspirasikan, diturunkan kepada Nabi Musa itu tahun 1513 sebelum Masehi. 1513 sebelum Masehi sudah ada literasi tertulis untuk dipelajari. Siapa yang belajar? Nah, waktu itu hukum Tuhan diberikan, tidak ada petunjuk spesifik hanya untuk laki-laki, tapi untuk semua orang. Tapi dalam perkembangan zaman, orang Yahudi itu punya aturan yang dibikin oleh Rabi Yahudi di abad pertama dan bahkan beberapa abad sebelum Masehi, bahwa yang boleh dapat akses untuk pendidikan itu hanya pria. Dalam salah satu doa Rabi Yahudi terkenal yang biasa dikutip untuk kaum feminisme, bahas betapa buruk mereka memandang dan memperlakukan perempuan. Ada satu Rabi Yahudi terkenal, dia berdoa kepada Tuhan, dia bilang, ya Tuhan, terima kasih untuk kehidupan ini, terima kasih untuk banyak hal disebutkan, dan terima kasih karena tidak menciptakan saya sebagai babi dan sebagai perempuan. Bayangkan, serendah itu mereka memandang para perempuan. Padahal akses edukasi, literasi sudah dari abad sekian untuk keturunan mereka, tapi mereka menutup itu untuk perempuan. Ya sekarang semua orang boleh dapat pendidikan, kesempatan belajar yang sama. Perempuan perlu lebih banyak. Ini data kemarin ada berapa? Angkatan perempuan? Ya. Jumlahnya hampir setengah ya dari laki-laki. Padahal dalam populasi bahkan di kampus perempuan lebih banyak. Tapi kalau kalian datang kemarin berarti ini sedikit sekali persentase yang datang kemarin. Akses untuk kesempatan seperti ini, untuk edukasi itu harus lebih banyak diberikan pada perempuan. Bagaimana? Poin yang ketiga. Ada dua perempuan yang cantik, pendidikan, keluarga baik-baik, punya kerja, tapi bakal lain gara-gara laki-laki aibon. Biasa terjadi ya. Nah, sebenarnya hal seperti itu terjadi karena kurangnya investasi pada perempuan. Perempuan merasa bahwa tanpa laki-laki saya tidak bisa. Jadi dia sudah laki, dia tidak kerja, itu bisa terjadi ya. Ada keluarga di mana istri dapat pukul KDRT, dia tidak berani lapor. Bukan cuma pukul, suami tidak kasih uang, suami mabuk, tidak kerja, sudah begitu, suami pergi kawin-kawin. Tapi istri tinggal saja. Dia tidak bisa bikin apa-apa karena dia merasa, saya tidak mungkin bisa hidup tanpa dia. Tidak mungkin. Padahal bagaimana? Tadi kita sudah bahas, tanpa laki-laki pun perempuan bisa. Tapi karena stereotip yang umum, dia merasa, aduh saya tidak bisa sekali. Nah ini, edukasi ini yang harus diberikan kepada para wanita, sehingga dia tidak perlu terjebak dalam satu kehidupan yang bikin susah dia. Dan kalau dia susah, dia punya cara berpikirnya belum dikoreksi, dia akan memproduksi komunitas yang semua sama seperti dia. Ya, adik-adik perempuan ingat ya. Dan sudah pendidikan tinggi-tinggi, jadi perempuan karir hebat-hebat, tapi pulang ke rumah di mana laki-lakinya pengangguran, mabuk, suruh ojek juga tidak mau. Baru kalau kita pulang terlambat, marah-marah, maki-maki kita di WA, pukul kita. Kalau ada pacar kayak begitu, jangan bertamu yang kayak begitu ya. Karena itu cara kita tidak berinvestasi pada diri sendiri. Ya. Harus melihat diri, perempuan harus melihat dirinya sendiri berharga dulu. Baru dia menuntut orang lain menghargai dia ya. Kalau dia menganggap dirinya berharga, dia tidak akan terima perlakuan yang seperti itu. Dan itu seperti kebiasaan ya. Bahwa kalau perempuan dapat pukul itu tidak apa-apa. Kalau laki tidak kerja tidak apa-apa. Itu semua harassment terhadap pelecehan terhadap wanita. Wanita harusnya tidak diperlakukan seburuk itu. Kalau ada laki-laki di sini, kalau kalian lihat orang tua, bapak perlakukan mama begitu, atau ada tetangga, lingkungan, itu hal yang biasa. Mama dapat pukul, mama sudah kerja melahirkan Rusana, mama juga yang tersolimi dan lain-lain. Kita jangan dari sekarang menjadi laki-laki kayak begitu.
Biasakan diri untuk tadi buka pintu, untuk bantu kalau perempuan ada pegang belanjaan, mau naik taksi, perempuan kasih mereka naik duluan. Kalau belum bisa ubah itu, tidak akan pernah bisa berinvestasi dengan cara-cara yang hebat. Kalau punya pacar, WA pacar tidak angkat, tidak jawab, telepon tidak angkat, itu sama maki dia. Tidak boleh perlakukan perempuan dengan buruk. Tidak usah mimpi mau jadi aktivis yang melakukan hal besar bagi dunia, bagi perempuan. Kalau terhadap perempuan yang paling dekat dengan kita saja, kita tidak beri dia pengakuan dan penghargaan. Betul atau tidak? Atau bagaimana perempuan di sini? Tidak apa-apa. Sisa saya saja. Aniaya saya kakak. Hah? Bagaimana? Ini kan melihat saya macam kayak tidak setuju begitu. Kayak, kakaknya kayaknya saya nggak suka. Saya suka pukulan api ya. Saya pernah rasakan pukulan api, pukulan nyawa, pukulan daya. Aduh, saya mau cari pukulan lain lagi. Kalau perempuan, ingat, perlakukan diri sendiri dengan cara yang mengangkat diri, pengakuan dan penghargaan yang tinggi. Jangan mau diperlakukan buruk, jangan mengibah. Ya, ini kalau para cowok-cowok yang ini tidak akan setuju dengan saya, tapi ya, tidak perlu pusingkan ya. Kalau laki-laki ini dia kemudian harassment, pelecehan, kekerasan, penganiayaan, satu kata saya itu bukan laki-laki. Ada ungkapan dalam militer di Amerika pada Perang Dunia Pertama bahwa laki-laki prajurit itu yang gagah perkasa, yang ahli mainkan pedang, pakai senjata dan di medan perang paling jago, itu lihatnya bukan kita pergi ikut dia, tapi lihatnya di acara-acara. Orang barat punya kebiasaan dansa, toh? Laki-laki yang dansa paling bagus malam itu, dia sudah laki-laki. Dia sudah yang nanti kalau pegang pedang itu paling cepat orang mati. Jadi artinya laki-laki patriot itu diukur dari cara dia memperlakukan wanita. Nah, bayangkan dengan cara berpikir itu, coba datang ke laki-laki yang suka pukul perempuan. Itu berarti laki-laki bagaimana? Kalau tadi perlakukan perempuan dengan istimewa itu dia yang paling jago di medan perang, berarti laki-laki yang pukul perempuan itu laki-laki apa? Pecundang itu. Pecundang kelas berat itu kayak begitu. Ya kalau kau dokter, kau punya pekerjaan, bangun rumah, lakukan semua dan kemudian karena kau bilang saya emosi jadi istri terlalu melawan saya, jadi tampar, oke lah. Ini kok tidak kerja, tidak punya penghasilan, segala macam pecundang baru bukan istri yang kerja, yang besarkan anak. Itu bukan laki-laki namanya. Jadi kalau follow kakak Jose, video pertama saya bikin didedikasikan kepada perempuan Papua. Itu ada data statistik tentang kekerasan dalam rumah tangga, tentang perlakuan buruk terhadap para perempuan. Kerja apapun, kalau datang perempuan perlakukan dengan baik ya. Jaga parkir, kalau laki-laki ini suruh dia bantu sendiri. Kalau perempuan, tadi itu pemotor bantu keluar ya. Itu dulu cara investasinya. Sama tahu jodoh ya. Terima kasih. Suara besar sedikit. Baik, terima kasih tadi ke materi kakak sampaikan. Saya senang harus sayang kepada mama dan juga harus kepada teman-teman sesama sekeluarga yang ada di sekitar saya. Jadi materi ini terbaik untuk saya. Betul, mama itu terutama ya, ingat ya. Ada satu teori fisika kuantum yang membahas khusus mengenai hal ini, keterikatan atau istilahnya entangle antara anak dan ibunya. Sehingga sangat rumit itu dijelaskan di banyak kebudayaan itu jadi semacam kebiasaan, mitos, tradisi ya, bahwa kalau mama itu bilang sesuatu, itu doa. Iya atau tidak? Iya, itu sering terjadi. Ada cerita legenda di Melayu, di Indonesia. Apa anak yang durhaka? Itu hanya cerita saja, tapi sebenarnya dia merepresentasikan cara pandang yang umum tentang kita punya mama. Jangan coba-coba. Ya, saya sudah lihat pengalaman terlalu banyak. Saya kalau mau apapun, besok mau ada proyek apapun, malah saya bilang, mama tolong berdoa saya kah, supaya besok kalau saya minta mama begitu, dia bilang, oke nak, mama kalau harus berdoa, mama sudah berdoa, aduh, sama macam merasa hati tenang sekali. Nah, tapi kalau kau bikin sesuatu punya mama, udah apa, kau tidak jadi batu seperti maling kundang, tapi kau punya karir membantu, kau punya skripsi membantu, kau punya semua jodoh membantu dan lain-lain, rezeki membantu juga. Ya, mau sukses mau apapun.
Mama nomor satu. Bayangkan, kita bernafas, makan, frekuensi otak semua dibentuk di dalam dia. Jadi kalau kamu mau berhasil jadi seseorang, dia sudah di kuncinya tuh. Makanya orang bilang surga ada di, ya itu kan hiperbola untuk dipakai, metafora dan hiperbola dipakai bahwa kok tidak boleh lupa mama. Jadi kalau ada yang sampai biasa suka marah mama, bakal mama, bertobat sudah. Ada lagi? Menjadi perhatian bagi laki-laki. Ya. Apakah kesetaraan gender menjadi perhatian bagi laki-laki? Ya, jawabannya iya, loh. Sekarang semua lagi bilang transgender, loh. Kalau menjawab pertanyaan itu, apakah ini jadi perhatian? Iya, jawabannya iya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sudah eksekusinya benar? Jawabannya tidak. Tidak mungkin ya, maksudnya bukan tidak mungkin, itu jadi berat. Makanya ada kaum itu aktivis feminisme itu karena mereka merasa semua hal yang kami lihat di kehidupan ini, yang kita lakukan ini, cara duduk untuk acara, segala macam ini, yang aturnya adalah cara berpikirnya patriarki yang atur di semua. Siapa yang bilang guru harus berdiri di depan sini? Guru kamu harus duduk. Kenapa tidak bentuk dia tadi lingkaran? Kenapa tidak bundaran? Apa meja-meja? Kenapa? Ini cara berpikir laki-laki ini yang bikin ini. Konsep berpikirnya. Jadi terlalu kompleks ini. Laki-laki kalau bilang, ya kami, apa tadi adik pertanyaan? Memberikan perhatian pada kesetaraan gender. Dulu kan bilang, iya, kami lakukan di Jakarta, dibikin gerbong khusus untuk para wanita. Padahal bukan itu cara untuk kesetaraan gender. Ya. Jadi kesetaraan gender itu istilah politis yang terlalu kompleks ya. Saya mau, kalau kita mau maju, komunitas mau aktif, Papua mau jaya, caranya adalah perempuannya dikasih sejahtera dulu. Kalau dia menikah baik-baik, dalam kondisi nutrisi tercukupi, dikasih pendidikan cara urus anak dan lain-lain, emosi tidak terguncang, dia tidak dapat pukul, dia akan melahirkan anak yang cerdas. Dan di Singapura, di Kuala Lumpur kasih perda untuk pria terbaik dinikahkan dengan wanita terbaik untuk dapat generasi terbaik. Makanya mereka maju seperti itu. Negeri lain mau marah bagaimana? Kok ketinggalan terlalu jauh dari Singapura? Kenapa Singapura bisa semaju itu padahal pulau cuma sepanggal? Karena dari dulu perempuannya dikasih fasilitas menikah dengan laki-laki yang terbaik. Dia diberi semua yang dia perlukan sehingga dia memproduksi, melahirkan dan mengurus anak yang terbaik untuk negeri. Jadi kalau Papua mau maju, caranya gampang saja. Perempuan-perempuannya diberdayakan, diberi semua dibutuhkan. Caranya supaya kesetaraan gender itu adalah masing-masing melakukan hal untuk memberdayakan perempuan. Ini benar-benar tidak kalian masalah sih ya.